Saudara-saudara kekasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali, sekalipun lewat online. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi dan kita tetap bersuka cita. Mengapa? Karena Tuhan masih percayakan kita nafas. Tuhan masih percayakan kita hidup. Amin. Dan Tuhan menjadi tempat pengungsian tatkala kita sesak. Dan Tuhan tetap menjadi pegangan kehidupan kita. Firman Tuhan ingatkan kepada kita di dalam Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-4 dan 5. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah dan sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, dan seperti terik, panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang luar kau diamkan, seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Biarlah pagi hari ini dengan segala kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Jangan sombong. Tinggi hati adalah awal dari kehancuran. Kalau kita masih diberi nafas, Tuhan baik dan Tuhan mau supaya kita tetap mengenal Dia, dan Tuhan mau supaya kita bersinar bagi kemuliaan-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat nafas kehidupan yang Kau masih percayakan, buat berkat-berkat yang Kau sediakan. Pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan, bahkan kami boleh kembali diingatkan, dikuatkan, disadarkan, dididik oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala dosa kami, ampuni bila Kau dapat yang tidak berkenan di dalam kami ya Bapa. Ampuni Tuhan, terlebih sebentar kami akan bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu, di dalam perjamuan kudus, sehingga Kau layakkan kami Tuhan, boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu, dan kami percaya boleh mendatangkan kekuatan dari Allah, menyembuhkan yang sakit, memberikan jalan keluar dalam pergumulan. Oh Tuhan, memberikan penghiburan, kelegaan bagi yang sesak. Dan pagi hari ini kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis yang hendak mengganggu jalannya ibadah, dalam nama Yesus kami usir keluar, baik dari dalam hati pikiran kami. Kami pagi hari ini mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami datang dengan segala kerendahan hati ya Allahku. Kiranya Tuhan Kau berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Turunlah pengurapan atas setiap hamba-Mu, turunkanlah kiranya pengurapan atas setiap kami yang mendengarnya Tuhan, setiap telinga-telinga yang mendengarnya, di mana suara ini bisa didengar, kabar keselamatan datang, dan terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan, dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Naikkan pujian dengan kerendahan hati kita dari hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bersama-sama ingin naikkan ucapan syukur kami. Kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Dan biar kami memfokuskan ini semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu.
Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sangat baik bagi kami. Haleluya. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu sertaku. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang tak ku mengerti. Dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari pada hari ini, dimanapun kita berada, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mungkin kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, tapi tetaplah percaya dan bersyukur kepada Tuhan, sebab rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan menit-menit di depan kita pun kita tidak pernah mengerti apa yang akan terjadi. Tapi mari hari ini, dengan iman kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dengan iman kita tetap mau mempercayakan masa depan dan kehidupan kita kepada Tuhan. Dan dengan iman kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur,
Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, oh beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besar. Beri syukur, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Oh, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari sama-sama sekali lagi katakan, beri syukur, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Haleluya, kami naikkan syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, kami beri syukur, kami beri puji. Terima kasih, Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami alami, Kau selalu menyertai, Kau selalu menopang kami. Kaulah Yesus. Haleluya. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Amin. Beri syukur, oh beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji. Sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku.
Terima kasih. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mungkin kita belum melihat jalan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin kita belum melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan mungkin kita juga belum melihat pertolongan yang mungkin Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Dan mungkin kita juga tidak tahu apa yang sedang Tuhan buat dalam hidup kita. Bagian kita hanya tetap percaya kepada Tuhan. Bagian kita hanya tetap berserah kepada Tuhan. Bagian kita tetap percayakan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan bagian kita tetap berdoa dan beriman kepada Tuhan. Hari ini, apapun keadaanmu, apapun yang sedang kau alami, tetap percaya bahwa Tuhan tetap baik. Sampai kapanpun Dia tetap baik dalam hidup kita. Dialah Tuhan kita, Dialah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.
Mungkin kita takut untuk menghadapi hari esok. Mungkin kita takut untuk menghadapi masa depan kita. Mungkin kita khawatir dengan kondisi kita sekarang. Dan kita nggak tahu lagi harus apa. Tapi yang satu kita tahu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami tahu Tuhan, Kau yang menyediakan bagi kami, sebab Kaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami Tuhan, Allah yang selalu menopang setiap hidup kami. Terima kasih. Serta dengan kita, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Disebut, namanya disebut Immanuel. Mari sekali lagi bersama-sama dengan segenap hati kita mau katakan, Dia Allah Immanuel. Immanuel, Allah serta
disebut Immanuel, namanya disebut namanya disebut Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami boleh berdiri, kami boleh bernafas. Ini semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk seluruh kehidupan kami, untuk hal yang mungkin kami mengerti yang terjadi dalam hidup kami, dan untuk hal-hal yang mungkin kami tidak mengerti mengapa terjadi dalam hidup kami. Kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Di saat kami mungkin gak bisa melihat jalan hidup kami, di saat kami mungkin tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kami, kami tetap mempercayai hati-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tetap percaya akan rencana-Mu dalam hidup kami. Dengan iman kami percaya bahwa rencana-Mu, rancangan-Mu dan karya-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dan buat segala hal yang belum kami mengerti, sekali lagi Tuhan kami tetap bersyukur. Dan kami tetap katakan dan kami tetap percaya Kau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan bersama-sama merenungkan isi hati-Mu bagi setiap kami. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu surut dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biar roh, jiwa dan tubuh kami terus dibangun. Dan terus kami mau Tuhan mengalami proses agar kami semakin serupa dan segambar dengan-Mu Bapa. Agar kami dapat menghasilkan buah-buah dalam hidup kami. Dan kami dapat menggenapi setiap amanat agung yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera dimanapun saudara berada. Kesempatan yang indah bila pagi hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita nafas, di mana kembali lagi firman Tuhan diperdengarkan pada pagi hari ini. Tanpa terasa saudara, kita sudah ada di bulan Maret, di minggu yang pertama ini. Biarlah firman Tuhan boleh menuntun
kehidupan kita sepanjang hari hidup kita. Dan saudara, bulan depan kita sudah kembali lagi untuk merayakan hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus. Dan berita yang baik adalah hari kebangkitannya. Tidak hanya Yesus mati tinggal di kuburan, tetapi Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, Dia bangkit. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini diangkat di dalam Matius 16 ayat yang ke-21 sampai 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24 kita akan baca bersama ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan beritahu. Sampai pun ke depan apapun yang akan terjadi, ke depan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tanda-tandanya, kita memasuki akhir zaman, tanda-tandanya ke depan apa yang akan terjadi, ke depan bahkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bagaimana itu tanda-tandanya? Tuhan sudah tuliskan di dalam Alkitab. Dalam arti kata apa? Bahwa sesuatu pun yang akan Tuhan lakukan tidak demikian saja, tidak sembrono. Tuhan beritahukan terlebih dahulu. Dan pagi hari ini yang kita baca di dalam Matius 16 ayat 21 tadi, yaitu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Bulan depan kita akan kembali memperingati Paskah, hari penderitaan dan hari kebangkitan Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberitahukan tidak hanya satu kali. Kalau kita baca Alkitab kita, Tuhan memberitakan sampai 4 kali. Tuhan beritahu 4 kali. Pemberitahuan yang pertama di dalam pasal 16. Pemberitahuan yang kedua pasal 17. Pemberitahuan yang ketiga pasal 20. Pemberitahuan yang keempat pasal 26. 4 kali Tuhan memberitahukan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita katakan, kok mendadak ya, kok Tuhan gak kasih tahu ya. Kitanya aja yang tidak peka. Atau kitanya saja yang tidak pernah baca firman. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin saudara bertanya, kok Tuhan gak kasih tahu ya, kok mendadak, kok Tuhan jahat. Kitanya saja, bukan salahnya Tuhan. Kalau pagi hari ini kita diingatkan di dalam pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Di sini diceritakan tentang percakapan Yesus dengan murid-muridnya perihal penderitaannya sendiri. Di dalam percakapannya ini kita melihat bahwa Kristus memberitahukan tentang penderitaannya yang akan terjadi. Tempat di mana ia harus menderita, tadi kita sudah baca bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Tempat di mana ia harus menderita, ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan. Walaupun sebagian besar waktu dan hidupnya di Galilea. Kita manusia terbatas, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan hari baik kita juga kita nggak tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu dan Tuhan atur jalan hidup kita semuanya. Inilah kebanggaan kita, inilah kebahagiaan kita bila kita mengenal Tuhan secara benar. Sehingga hati ini boleh melekat, hati ini tenang. Tidak dihantui oleh ketakutan.
Tidak dihantui, wah nanti gua mati bagaimana ya, matinya COVID apa matinya berdiri. Tidak. Karena kita sudah tahu ada pemeliharaan Tuhan. Tahu dari mana Bu? Baca Alkitab. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Lakukan sepenuhnya Alkitab. Apa yang Tuhan firmankan. Kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Boro-boro nyampe ke sorga, berkenan pun tidak. Hati-hati, jaga kekudusan kita. Untuk benar-benar kita tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan banyak saudara telah saksikan sendiri di seputar kita. Bisa tiba-tiba Tuhan panggil. Kondisi sehat, cuman sakit sebentar, Tuhan panggil pulang. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Tuhan berdaulat sepenuhnya atas diri kita. Oleh sebab itu tetap waspada, berjaga-jaga, banyak berdoa, hidup di dalam kekudusan. Dan firman Tuhan juga ingatkan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, bukan menenteng. Emang kantong kresek ditenteng-tenteng. Pikul salib. Jadi penderitaan-penderitaan yang Tuhan alami, Tuhan juga izinkan penderitaan ini juga berlaku atas kita. Bukan karena salah kita, bukan karena dosa kita, Tuhan sudah ampuni, kita sudah hidup dalam kekudusan. Tuhan izinkan mungkin penderitaan-penderitaan. Tapi biarlah pagi hari ini kita akan belajar firman sehingga kita lebih mengerti dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kristus memberitahukan tentang penderitaannya, tempat di mana ia menderita. Dikatakan di sini dia ke Yerusalem. Orang-orang yang membuat dia menderita, di sini juga ditulis pihak tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat. Ya. Mereka itu tergabung dalam mahkamah agama, Sanhedrin. Ya. Tertulis di dalam Alkitab tadi yang kita baca di ayat 21. Penderitaan apa saja yang harus dia tanggung tertulis di dalam Alkitab. Ya, dicambuk, dicaci maki, diludahin, tertulis di dalam Alkitab secara rinci. Ya, dia menanggung banyak penderitaan dan akhirnya dibunuh, mati di kayu salib. Ya, tapi tidak sampai di situ saja. Apa yang mendatangkan kegembiraan dari penderitaannya itu, yaitu ia dibangkitkan di hari yang ketiga. Di ayat 21 tertulis. Ya, kalau kita mau uraikan, gak cukup juga 1 hari. Tapi mintalah pengertian melalui Roh Kudus. Tuhan tolong beri pengertian. Meskipun ia menderita, kebangkitannya pada hari ketiga membuktikan bahwa dia anak Allah. Amin. Betul, ditepuk tangan kepada Tuhan. Inilah kebanggaan kita. Kita percaya bukan pada Allah yang mati. Kita percaya bukan kepada Allah yang tidak tahu mengasihi kita, tapi kita percaya kepada Allah yang hidup. Dia tidak tergeletak mati, tapi dia bangkit, saudara. Biarlah kita boleh gugah hati kita. Kita persiapkan bulan depan kita akan merayakan hari kebangkitannya. Mengapa ia memberitahukan penderitaannya yang akan datang? Ya. Untuk menunjukkan bahwa penderitaan itu memang sudah merupakan suatu rencana dari Allah. Tertulis bahwa Mesias harus menderita untuk menyelamatkan kita. Jadi kita selamat bukan karena kuat gagah kita, kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan yang diizinkan Yesus Kristus itu menderita untuk kita, saudara. Bagaimana kita nggak berutang darah, bagaimana kita nggak berutang jasa, bagaimana kita tidak berutang budi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara tahu seperti ini, pasti hatimu, hatiku juga lebih mengasihi Tuhan, lebih dari segalanya. Semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi Yesus. Benar-benar Tuhan, kita bisa ada, kita bisa selamat, kita tidak di neraka yang disiksa. Karena lewat penderitaan Tuhan Yesus Kristus.
Lalu mengapa Tuhan memberitahukan penderitaannya ini? Bahwa untuk memperbaiki kekeliruan-kekeliruan yang terlanjur tertanam dalam diri murid-muridnya, dalam kita semuanya, tentang kemegahan kekuasaan lahiriah kerajaannya. Murid-murid sangka bahwa Yesus mati selesai, kalah. Tidak, tetapi Yesus bangkit. Kalau kita tahu, karena kita sudah ada firman, kita bisa baca. Tapi zaman dulu peristiwa ini kan belum dicatat. Ya, peristiwa ini secara otodidak, mendadak terjadi seperti itu. Jadi juga dimaklumkan juga murid-muridnya seperti itu. Tapi sebelumnya Tuhan sudah beritahu. Tidak hanya 1 kali, 4 kali Tuhan beritahu bahwa dia harus menderita. Dan kemudian mengapa ia memberitahukan penderitaannya yang akan datang itu, bahwa untuk mempersiapkan mereka mengambil bagian setidaknya dalam penderitaan dan ketakutan yang mereka alami supaya mereka dapat memperlengkapi dirinya sebelumnya sama seperti kita. Ya. Supaya kita bisa memperlengkapi diri kita, supaya kita kuat, supaya kita tahu habis ini terjadi apa ya, nah habis ini terjadi apa ya. Covid tidak akan selesai. Selamanya Covid ada, udah kadung kesebar. Covid tidak akan habis. Kitanya yang harus kuat melewati. Lewat vaksinasi. Vaksinasi pun tidak menyelesaikan secara tuntas. Sama aja kalau saudara menderita pilek. Kemana Bu? Kemarin gak kelihatan. Oh saya pilek, saya influenza. Pilek disebabkan dari apa? Virus. Jadi nanti mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. Kemana Bu nggak datang? Iya saya pilek, tapi pileknya kali ini lain. Apalagi kemarin saya lihat di televisi ditemukan 2 varian baru B117. Nah saya nggak tahu apa lagi itu, katanya lebih ganas. Nah saudara, kita perlu lebih dekat kepada Tuhan. Jaga iman kita sehingga tingkat imunitas kita tidak ngedrop dan kita aman beserta Yesus. Amin saudara. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-23 ini dikatakan bahwa maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Nah saudara, Petrus dikatakan di ayat 23, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Setiap manusia, setiap kita yang tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, ya, orang itu akan menjadi batu sandungan. Dan orang itu akan diusir sama Tuhan. Enyahlah iblis. Ya. Jadi Petrus dia keblinger. Petrus sering disanjung Tuhan, ya. Tapi saat Petrus sedikit tersanjung dengan hal-hal yang besar yang Tuhan katakan bahwa Petrus adalah murid yang pernah berjalan di atas air, ya, pernah mengalami mujizat, ya. Lalu dia pongah, dia bangga hati, ya. Dia lupa. Oleh sebab itu awal dari ibadah tadi saya ingatkan jangan kita sombong. Ya. Begitu sulit untuk menjaga roh rendah hati di tengah-tengah keberhasilan yang besar. Catat saudara. Begitu sulit menjaga hati, ya, menjaga hati kita. Begitu sulit untuk menjaga hati kita. Menjaga hati di tengah keberhasilan yang besar. Menjaga kerendahan hati kita. Ya. Nah, kesombongan Petrus terlihat di dalam ayat 23 dikatakan, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ya. Dituliskan, saudara baca di ayat yang ke-23, hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Padahal Tuhan Yesus berkata, hal ini harus terjadi. Saya juga baru mendapatkan ini ya. Waduh, muridnya yang disayang, yang disanjung, jadi keblinger juga gitu.
Ya, Tuhan berkata hal ini harus terjadi. Tetapi tatkala Tuhan beritahu bahwa aku harus menderita, bahkan harus dibunuh, tapi lu jangan takut. Ya, kalau versi kita katakan gitu. Hari yang ketiga gua bangkit. Nah, sepertinya dikatakan Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kalinya tak akan menimpa engkau. Sepertinya perkataan ini adalah berhikmat, tetapi sangat kontroversi sekali. Karena Tuhan katakan hal ini harus terjadi. Saya juga baru terbuka begitu, maksudnya Tuhan katakan bahwa hal ini harus terjadi. Tetapi Petrus katakan Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu dan sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi perhatikanlah, ketika pemeliharaan Allah membawa kita kepada keadaan yang rumit atau mendatangkan salib bagi kita, biarlah kita menerima dengan rela dan tidak menentang kehendak Tuhan. Allah mengetahui apa yang harus Ia lakukan tanpa perlu kita ajari. Petrus dia tersanjung dengan hal-hal yang besar dan begitu sulit untuk menjaga menjaga roh rendah hatinya di tengah keberhasilan yang besar. Sehingga seolah-olah sepertinya baik gitu ngebelain supaya enggak terjadi. Padahal Tuhan tetap, di sini kita bisa melihat ya, Tuhan katakan hal ini harus terjadi. Lalu dengan spontanitas Tuhan katakan, nyala iblis. Coba tolong tampilkan lagi. Nyala iblis. Jadi sangatlah hati-hati sekali. Ya. Di dalam perikop ini saya dapatkan hati-hati sekali di dalam kita menafsir situasi yang Tuhan sedang izinkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita ngelawan, berontak, bisa diusir Tuhan kayak Petrus ini. Nyala kau iblis, diiblis-iblisin saudara. Coba kalau manusia zaman sekarang digituin, wow. Bisa ngamuknya 7 hari 7 malam kali. Ya. Nyala iblis, Tuhan sendiri yang ngomong. Setiap orang yang menghalang-halangi rencana Tuhan, setiap orang yang menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, ya, Tuhan katakan engkau menjadi batu sandungan bagiku. Ya, hati-hati, yang saya dapatkan di dalam pemberitahuan pertama dalam perikop ini, cukup dalam. Ya. Petrus orang yang dekat kepada Tuhan, tapi tatkala dia menghalang-halangi apa yang Tuhan katakan, padahal Tuhan katakan peristiwa ini harus terjadi. Petrus katakan biarlah hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau dan sekali-kali juga enggak akan terjadi gitu loh. Sepertinya Petrus ingin mengungkapkan rasa sayangnya ya kepada Tuhan. Tetapi di dalam benak hati Tuhan, lah elu, ya siapa elu, siapa gua kan Tuhan. Gua tadi udah ngomong bahwa Mesias harus menderita dan ini harus terjadi. Tapi kamu bilang kiranya jangan terjadi. Wow. Lalu dikatakan nyahlah iblis. Jadi hati-hati di dalam kita menafsir atau segala masalah yang terjadi dalam itu juga firman ini juga untuk saya saudara, tidak hanya untuk saudara. Jadi bila Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak atau sesuatu yang membawa keadaan menjadi rumit, yang mendatangkan salib bagi kita, biarlah kita menerima dengan rela ya, dan tidak menentang kehendak Tuhan. Bila kita menentang kehendak Tuhan, kita dikatakan batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan Allah mengetahui apa yang harus Ia lakukan tanpa perlu kita ajari. Kita lihat di dalam Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat 34 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Kita manusia terbatas. Apa yang ada di benak pikiran Tuhan? Jauh saudara, ya, kita nggak tahu. Kita hanya bisa tahu lewat Alkitab firman Tuhan. Tapi apa yang sedang Tuhan pikirkan untuk kita? Apa yang sedang Tuhan rancangan untuk kita? Itu adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun kondisi tidak baik. Tapi itu rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Terima saudara. Dengan hati yang lapang, dengan hati yang rela. Sekalipun mungkin itu menjadi rumit atau menjadi masalah. Yang penting bukan karena kita salah. Kita sudah hidup dalam kekudusan. Kita sudah hidup di dalam firman. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Jangan kita ngelawan. Sehingga kita menjadi batu sandungan. Kita berontak kepada Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang kontroversi. Kita ngelawan kepada Tuhan. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Allah atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Petrus lakukan itu, dia pikir tindakan Petrus sebagai hikmat duniawi. Yang menentang penderitaan dan dia terkejut kalau memang Tuhan harus mati di salib. Karena waktu zaman dulu kalau orang mati di kayu salib itu sebagai penghinaan yang top markotop saudara. Orang yang udah dihina, paling hina itu matinya di kayu salib. Secara manusia mungkin Petrus dia berkata, masa bos gua, Tuhan gua matinya di salib secara terhina. Itu hikmat duniawi. Tapi Tuhan akan membukakan rahasia. Akan memberitahukan kepada kita ya, hikmat-hikmat yang dari sorgawi. Inilah bagian yang kadang kita rusak dalam diri kita. Kita suka menafsir ya, di dalam hikmat duniawi. Kita merusak diri kita sendiri di dalam alam pikiran kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, bukannya kamu yang memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya. Jadi biarlah pagi hari ini kita berhati-hati. Bagaimana untuk kita bersinar di dalam perbuatan kita. Relalah ya, apa yang Tuhan izinkan selama kita dalam koridor firman Tuhan, selama kita dalam kekudusan, Tuhan izinkan menderita atau Tuhan izinkan sesuatu. Ya, jangan kita berontak sehingga kita menjadi batu sandungan. Ya. Dan Tuhan ingatkan kalau kita memikirkan apa yang dipikirkan Allah, kita akan menerima dengan senang hati. Ya. Memang manusia selalu menginginkan zona nyaman. Memang manusia selalu tidak ingin menderita. Itulah memang sifat daripada manusia. Ya. Tapi kita sering mengkait-kaitkan penderitaan sebagai ketidaknyamanan kita adalah bukan dari Tuhan. Ya. Tetapi bila Tuhan izinkan, Tuhan memampukan kita, memberi kekuatan kita melewati sehingga kita naik kelas. Go to the next level. Ya. Kita menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan bisa, orang-orang bisa melihat karya Tuhan atas kehidupan kita. Ih sabar banget ya itu enciknya ya. Sekarang yang nakal bukan cuma anak-anak ya. Suaminya nakal kayak gitu. Tapi encik itu sabar ya. Dia tetap setia, tetap dukung dalam doa, tetap doain suaminya, tetap urus anaknya dengan baik. Ya. Dia nggak ngamuk-ngamuk, dia nggak tinggalin anak-anaknya. Ih rupanya encik itu sabar ya, dikasih kesabaran, ketabahan dari Tuhan. Nah, kan jadi kesaksian. Sekalipun mungkin doa kita belum dijawab. Tapi saya percaya bila Tuhan izinkan itu. Mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan mengasihi kita. Amin saudara.
Nah, saudara, mungkin ada cara lain untuk kita benar-benar kuat di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 18. Biarlah kita bisa menanggapi penderitaan itu yang bila dilakukan sepenuh hati adalah memampukan kita menanggung penderitaan dengan sukacita. Roma 8 ayat ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mending kita pikul salib menyangkal diri, yang mungkin dalam tanda kutip itu kita sebut penderitaan. Tapi akhirnya kita hidup punya surga. Di sana bersama Bapa tidak ada sakit, tidak ada sedih lagi, tidak ada susah lagi, tidak ada kesulitan lagi. Itu selama-lamanya. Daripada kita di dunia, kita menghindar, kita tidak mau menderita. Ya. Kita maunya seneng-seneng aja, di zona nyaman aja. Ya, kita berontak, kita marah-marah. Ya. Akhirnya kita mati juga dan matinya masuk neraka. Selama-lamanya di neraka. Nah, lebih baik kita bertahan, ya, kita minta kekuatan Tuhan karena hanya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, ya, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudara. Bertahanlah di dalam kekudusan. Minta ampun kepada Tuhan. Kembali ke jalan yang benar dan jangan berbuat dosa lagi. Biarlah kasih Tuhan boleh menyertai kita sehingga pagi hari ini apabila dihadapkan kepada kita hosti dan anggur, tubuh dan darah Yesus yang telah terpecah bagi kita supaya kita selamat. Biar kita hargai lewat pengorbanan tubuh yang tercabik-cabik itu, penderitaan Tuhan Yesus. Kita boleh diselamatkan. Betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Ya, hanya lewat tadi Roma 8 ayat yang ke-18, penderitaan yang sebentar. Ya mungkin kita anggapnya lama. Tapi bagi Tuhan sebentar karena satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya kita. Ya, tapi itu pula tidak sebanding dengan kemuliaan nanti yang akan dinyatakan. Pujian yang minggu lalu saya naikkan bersama saudara, segala perkara dapat kutanggung. Ya, hanya Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara kita bisa tanggung, hanya Tuhan yang memberi kekuatan. Masalah apa yang sedang saudara hadapi? Kesulitan apa yang saudara hadapi? Kalau kita dekat pada Tuhan, kita bisa melewatinya. Dan kemudian di ayat 23 tadi ya, mengingatkan kita, jangan kita menghalangi rencana Tuhan. Sehingga Tuhan dengan tidak senang hati katakan kepada Petrus, iblis, enyahlah iblis. Jangan sampai kita diusir oleh Tuhan. Kita yang udah susah-susah menderita, bertahan. Tapi dengan salah sedikit saja, kita marah, kita ngambek, ya. Kita mengolok-ngolok, kita berontak. Jangan sampai Tuhan katakan, enyahlah iblis, kau batu sandungan. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kau cuma mikirin apa yang dipikirin manusia. Ya. Sehingga seolah-olah itu hikmat yang kita berikan atau pikirkan. Tetapi sungguhnya bukan hikmat dari surgawi. Itu hikmat duniawi. Dan orang-orang yang ketika dipanggil menjadi luar biasa, takutlah akan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dan biarlah kita tetap lebih memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Untuk kita taruh di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga Tuhan boleh menyukai kita. Kita boleh menyenangkan hati Tuhan.
Dan pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, ingatlah, jangan kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai kita dinyah-nyahin, dikatain iblis sama Tuhan. Tapi kembalilah ke jalan yang benar. Dan firman Tuhan pagi hari ini boleh memberi kekuatan kepada setiap kita. Dan kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Pastikan hosti dan anggur ada di tangan ibu bapak semuanya. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan. Dan sebelumnya kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Kita baca bersama dengan suara yang keras. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau ingatkan kami kembali akan melalui firman-Mu Tuhan. Ajar kami taat, tunduk, rendah hati, mengakui akan keberadaan-Mu adalah Tuhan, Allah di atas segala ilah lain. Tuhan di atas segala Tuhan yang ada apapun di bumi ini, yang kami menyembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ampuni pemberontakan kami Tuhan, ampuni ketidakmengertian kami, ampuni kami semua Tuhan. Dan biarlah Kau taruhkan hati-Mu pada setiap hati kami, Kau taruhkan pikiran-Mu pada setiap pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Sucikan dan kuduskan Bapa. Hosti ada di tangan kanan kami, yang kami percaya ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah bagi kami. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, melalui hosti ini kami diingatkan bahwa Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Tubuh-Mu tercabik-cabik. Bapa di surga, kami angkat roti lebih tinggi dari kepala kami Tuhan. Kami hargai akan pengorbanan-Mu. Sucikan dan kuduskan layakan setiap kami Bapa. Kami percaya Tuhan, bila kami boleh menyatu di dalam tubuh dan darah-Mu, kami mendapatkan kekuatan baru. Kami dimampukan dari hari lewat hari untuk bersama dengan Engkau, dan kemenangan demi kemenangan boleh ada menjadi bagian kami. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, amat baik dan sangat baik Tuhan. Biarlah pagi hari ini boleh mendatangkan kekuatan. Tubuh-Mu telah menyatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya yang sakit Engkau jamah, lawat dan sembuhkan. Karena janji firman-Mu adalah bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Bapa. Terima kasih. Kami angkat anggur ini lebih tinggi dari kepala kita, yang dengan iman kita katakan adalah ini darah Tuhan Yesus yang telah tertumpah bagi kami dan telah menyelamatkan kami.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh mendatangkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan kami diberi nafas hidup. Terima kasih Engkau masih melindungi kami dari segala virus-virus yang ada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi turun atas setiap kami. Ya Rabashikara baralaya nama syandaralaya. Angkat tangan kanan kita kepada Tuhan, ucapkan syukur. Taruh tangan kiri di dada, kami percaya Tuhan segala permasalahan yang Kau izinkan Tuhan. Kami mau belajar taat, rela dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Maha tahu dan Engkau Tuhan tolong. Sehingga kami boleh menjadi kesaksian-Mu yang hidup. Ajar kami untuk tidak berontak, ajar kami untuk tidak melawan. Sehingga Tuhan kami boleh memikirkan apa yang Engkau taruh pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini boleh menjadi pagi kemenangan. Dan firman-Mu boleh menguatkan kami kembali Tuhan. Tubuh darah-Mu telah menyatu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan dengan iman yang kuat, tingkat imunitas kami pun tidak ngedrop. Tingkat imunitas kami tidak turun Tuhan. Segala virus-virus yang ada Tuhan, Engkau juga sudah hancurkan dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Dengan kekuatan tubuh dan darah yang menyatu di dalam kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru, memberikan kami kemenangan, memberikan kami jalan keluar, memberikan kami pemulihan, karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah pengharapan kami, Allah yang menuntun jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini kami boleh sembuh dalam nama Yesus, kami boleh mendapatkan pemulihan dalam nama Yesus, kami boleh diberikan kekuatan untuk menang bertahan dalam iman dalam nama Yesus. Dan terimalah Tuhan, biarlah pujian dan penyembahan kami sampai ke hadapan-Mu. Biarlah doa-doa kami Engkau dengar dan kabulkan Bapa. Dan kami bersyukur berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu dalam menyatu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sorakan kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik, amat baik dan sangat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara tetap taat dalam protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, ya, hindari kerumunan. Terlebih dari itu, tingkatkan jam-jam doa kita, waspada, dan biarlah kita tetap terus berjaga. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua dikuatkan, bahkan firman Tuhan boleh menjadi petunjuk kehidupan, sehingga hari-hari di depan lebih baik dari hari yang kemarin. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara, pengumuman pada pagi hari ini, kita terus akan berdoa kiranya pandemik cepat berlalu, wabah-wabah cepat berlalu dan kita bisa beribadah tatap muka kembali. Dan kita tidak lewatkan waktu sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita masih bisa melalui mass media, melalui online, di dalam Google Meeting untuk doa siang yang setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 2. Dan lewat video call setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 4.30. Untuk video call bisa hubungi Ibu Rosilawati, koordinator doa, dan kita boleh bersama-sama dikuatkan. Ya, jangan sampai lemah saudara, ya. Jangan sampai lemah.
kita dikuatkan sehingga tingkat imunitas kita ya, boleh tetap tinggi, tidak turun, tidak ngedrop. Virus hanya takut dengan imunitas. Imunitas datang dari mana? Seperti khotbah yang lalu, imun, sehingga kita mendapatkan aman. Ya. Imunitas kita, kalau kita tetap beriman kepada Tuhan, tingkatkan iman kita, sehingga imunitas kita tetap bertahan. Dan iman ini membawa kita aman. Hanya dekat Allah saja kita aman dan tenang. Amin. Mari kita berdoa syafaat bagi bangsa dan negara. Kita bersatu karena kita ada di Indonesia. Kita bersyukur dan berterima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak dibatasi oleh jarak, waktu dan ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Kami bersyukur buat firman-Mu, terlebih kami boleh bersatu di dalam tubuh dan darah-Mu yang mendatangkan kekuatan Tuhan untuk memampukan kami boleh melewati hari demi hari dan untuk kami tetap bertahan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi beserta seluruh jajarannya Tuhan. Berkatilah Indonesia agar bisa melewati masa krisis ini dengan baik. Supaya kedepannya Indonesia bisa menjawab tantangan untuk bertransformasi menjadi kekuatan, menjadikan kekuatan ekonomi baru di dunia ini Tuhan. Berilah kesadaran juga kepada masyarakat untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan, mengingat vaksinasi dan pandemik ini masih ada di sekitar kita. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah yang resmi telah mengumumkan Tuhan bahwa kasus virus corona dalam varian yang baru terdapat di Indonesia yaitu Corona B117 Tuhan. Lindungilah Tuhan bangsa kami mengingat pandemi COVID-19 saja belum berakhir Tuhan. Dan tolong Tuhan kiranya proses untuk vaksinasi Tuhan dan boleh berjalan dengan baik. Dan kami berdoa Tuhan untuk kesembuhan pasien COVID-19. Biarlah Tuhan mereka boleh menemukan juru selamat yang sejati di dalam masa isolasi mandiri. Dan kami berdoa untuk seluruh tim medis Tuhan. Beri kekuatan kesehatan agar mereka tidak tertular dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI dan Polri agar tetap mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin di dalam protokol kesehatan. Sehingga negara kami Tuhan tetap satu di dalam NKRI ini, tidak ada gangguan-gangguan apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau jamah Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang besok hendak bekerja juga Engkau pimpin di dalam perjalanan pekerjaannya. Tuhan biarlah Engkau juga berkati. Kami percaya Tuhan, Engkau bukakan jalan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami PHK, yang sedang mengalami sesuatu di dalam pekerjaannya. Mari Roh Kudus Engkau juga tuntun mereka. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah mempersembahkan persembahan bagi-Mu Tuhan, dan hati yang taat telah mengembalikan apa yang Engkau punya Bapa. Sungguh firman-Mu dahsyat, Engkau akan menghardik segala belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pelompat, belalang gangguan-gangguan apapun Tuhan. Bila kami taat mengembalikan akan kepunyaan-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu tergenapi dan Kau bukakan tingkap-tingkap surga-Mu Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu berkelimpahan. Syukur dan terima kasih Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Kami percaya sepenuhnya Tuhan, dan Engkau melatih kami Tuhan di masa pandemik, di masa-masa yang sukar dan sulit ini Tuhan, untuk kami tetap melakukan firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang dahsyat itu Kau
genapi dan kami sekarang sedang berjalan di dalam penggenapan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami Tuhan sampai ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat kekuatan kesehatan, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani Kau limpahkan. Juga Tuhan bagi anak-anak kami yang besok bersekolah, Engkau juga pimpin dan lindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Kau sempurnakan doa kami ini Bapa, karena kami panjatkan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang besar, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kami bersama-sama akan berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Oh Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib.